Dear all the men I loved before. Hola sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda. Malam-malam aku udah pakai my PJs, pakai baju tidur, tapi aku pengen reading ini dulu karena cukup banyak sekarang ya secret union akan terjadi dan juga dihalang-halangi oleh beberapa pihak yang tidak mau. Makanya tahun 2021 aku akan mulai tipe reading kayak gini. Jadi ambil baiknya, buang buruknya ya guys ya, karena ini general banget, tidak untuk semua orang. Kalau misalnya nanti ada alur yang aku baca yang dominan ya, energi dominan yang aku tarik itu bukan merupakan energi kamu, maka kamu tidak perlu terlalu pikirin. Ambil aja baik hikmahnya ataupun apapun yang kamu dengar dari reading itu ya. Ini udah sifatnya fun juga healing, karena kita nggak pernah tahu kan perasaan orang bagaimana. Jadi ambil yang itu aja lah ya, ambil yang fun-funnya aja. Oke. Oke, teman-teman, di sini ada 4 pile. Oke teman-teman, sekarang cara readingnya agak unik, jadi aku mohon semuanya nonton intro dulu karena kedepannya mungkin aku akan pakai cara seperti ini. So, ini ada energi maskulin, ini energi feminin. Yang hitam maskulin, yang ini feminin. Aku akan baca 2 pile aja. Jadinya nanti di situ kalau misalnya kamu ngerasa ketarik di pile yang sebelahnya, kamu bisa nonton sisi feminin atau maskulin di sebelahnya gitu ya, karena ini sangat nyampur ya. Tapi kalau pilihan kamu ada di seberang sana, kamu bisa nonton sisi femininnya. Nanti aku kasih di timestamps-nya. Oke? Bayangkan orangnya, lalu fokus pada mana yang memanggil kamu. Which one? Karena pasti ada salah satu yang dominan. Kalau ada 2 yang manggil, 3 yang manggil, kamu bisa nonton itu setelahnya. Alright guys, kita mulai dari pile nomor 1. Untuk teman-teman yang baru, lihat di komen yang aku pin paling atas. Itu ada timestamps-nya, kamu tinggal pencet di waktunya, kamu akan lompat ke pile kamu. We'll see you there. Hula, pile nomor 1 yang pilih rose quartz lagi. Aura quartz, clear aura quartz. Dan juga green calcite. Oke. Ini adalah reading kamu versus dia. Kita baca dulu dari sisi femininnya. Kalau ini nggak resonate buat kamu, maka kemungkinan besar reading ini bukan buat kamu ya. I'm sorry, karena ini buat publik. So, aku ambil energi paling dominan. Cuman kalau kamu mau dengar untuk lihat, siapa tahu kan nyampur nih. Message-nya nyampur. Why not? Feminine energy. Yeah. Page of Cups. Aku melihat water signs. King of Crystals. Earth signs. Four of Crystals. Earth signs lagi. Queen of Wands. Wow. Oke. Ini ada Aquarius. Aku ngomong Aquarius ya. Mungkin ada Aquarius di sini. Walaupun di sini nggak ada air signs, tapi aku udah nyeplos itu. Maybe it means something. Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, dan satu lagi Taurus. Sagittarius, Aries, Leo ya. Itu kalau resonates. Dan di sini saya melihat feminin yang sangat mandiri, feminin yang pintar cari uang, pintar sangat fokus sama karirnya. Banyak dari teman-teman yang masih merambah atau sudah berada di posisi yang sangat stabil dalam hidup. Dan untuk urusan cinta sepertinya baru mau memulai, atau enggak sudah lebih siap untuk membuka diri pada cinta.
Saya juga melihat orang dengan spirit guides berwarna hitam atau puma atau semacam kucing besar ya. Kalian punya spirit guides itu single. Banyak yang single, atau waktu kamu ketemu orang ini kamu single, dia single. Atau salah satu doang yang single, salah satu dia punya pasangan. Karena di sini ada king sama queen ya. Kemungkinan salah satu dari kalian udah punya pacar, jadinya ya ada hambatan. Ya, ada hambatan dan cobaan. Oke. Kita lihat lagi. Oh, sorry. Ya betul. Jadi ini dibawa oleh semesta. Jelas ini adalah spiritual connections. Apapun labelnya, sebutannya doesn't matter ya. Ini koneksi yang seperti kamu sudah kenal sama dia, dia sudah kenal sama kamu. Kamu dari pertama ngelihat dia atau sebaliknya, itu ada rasa sangat kuat, terutama pada sisi feminin. Udah ada rasa suka atau rasa seperti sudah tahu orang ini. Four of Swords dan Eight of Wands. Saya melihat juga orang yang suka meditasi, orang yang suka menenangkan dirinya, memanjakan dirinya, atau sangat lelah justru sama kerjaan, sangat lelah sama kehidupan. Ya, Four of Swords itu seperti kamu sedang mencari sesuatu untuk menenangkan pikiran kamu. Kamu berusaha untuk menstabilkan sisi dari kesibukan kamu. Mungkin juga kalian bertemu di tempat kerja. Mungkin juga hubungannya masuk cepat dan sangat kuat koneksinya, ikatannya kuat. Terutama dari ikatan, saya melihat ketertarikan fisik yang sangat kuat di sini. Pokoknya kemungkinan besar dia tipe kamu dan kamu tipe dia. Kita channeling dari feminine ya. Untuk kamu maskulin yang nonton, ini adalah feminine. This is your feminine. I'm channeling kamu versus dia. Ini sisi feminine. Apa yang mau dia bilang ke kamu? Sejak pertama ketemu kamu, aku suka sekali sama penampilan kamu, aura kamu, karisma kamu. Kamu tipe aku banget. Lama aku cari orang kayak gini, aku pikir nggak ada. Ternyata ada. Di tengah kesibukanku dan kehidupanku, kamu datang, masuk, membuat aku jadi jatuh cinta. Cepat. Ketertarikanku sangat cepat. Ketertarikanku tidak bisa ditahan. Dan aku sudah jatuh cinta mungkin pada pandangan pertama. Page of Wands. Aku sedikit mundur, begitu tahu mungkin aku terlalu cepat memutuskan. Logikaku mulai masuk, karena sisi earth sign-ku. Aku punya pikiran yang logis, dan hubungan ini membuat aku berpikir mulai tidak logis. Aku hanya berpikir mungkin aku bisa suka sama kamu diem-diem. Gak usah ngomong, menikmati saja kalau lihat kamu, kalau ada di dekat kamu. Aku gak nyangka, ternyata aku masih bisa punya slot hati buat orang lain. Ternyata aku tertarik. Dan mungkin aku sudah sangat suka. Aku sih gak mau bilang aku jatuh cinta. Cuman kayaknya sih dari pertama juga sudah. Mungkin ini yang namanya mencintai orang yang pernah bersama kita di kehidupan lalu. Seperti itu rasanya. Begitu aku mulai masuk ke dunia spiritual, membuka diriku, aku mulai tahu tipe apa kamu itu. Semesta membawa kita untuk dekat, untuk bertemu. Meskipun aku belum tahu apa ujungnya, tapi aku punya harapan besar untuk berada dekat dengan kamu,
mengenal kamu lebih baik. Karena aku tahu tidak ada yang kebetulan. Aku tidak percaya kebetulan. Selogis apapun aku percaya pada kekuatan yang lebih besar dariku. Dan aku sangat percaya bahwa kamu datang karena sebuah tujuan, bukan kebetulan. Tapi lalu semuanya terjadi di antara kita. Ada yang terjadi di kehidupanku. Aku melihatmu dengan orang lain. Atau aku merasa hubungan kita tidak pernah bisa maju. Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Dan kamu juga tidak bisa memberikan apa yang aku mau. Rasa ini membuat aku merasa kurang. Dan aku tahu itu bukan hal yang baik. Aku tahu. Aku tidak baik berpikir begitu. Apalagi merasakan hal itu. Tapi bagaimanapun aku merasa kesempurnaan di awal mulai berkurang. Di saat ada kejadian dalam hidupku yang mengharuskan aku fokus pada hal lain dan menjauh darimu. Kadang juga aku merasa kamu menjauh dariku, menghindariku. Dan di sana aku merasa sepi dan tidak cukup. Bahkan aku sering meragukan hatiku sendiri, kelayakanku sendiri. Apa ini karena salahku? Ataukah ini memang bukan orang yang aku mau? Karena seharusnya bukannya aku merasa cukup. Bukannya aku seharusnya merasa lebih layak pada waktu bertemu dengan cinta sejatiku. Tapi aku tidak bisa bohong. Ada yang hilang, ada yang kurang. Aku juga sangat takut kamu yang merasa begitu. Two of Wands. Aku hanya bisa memperhatikanmu dari jauh, melihatmu tanpa bisa berada dekat denganmu. Sering kulihat sosial mediamu atau mencari kabarmu dari teman tanpa mau terlalu memperlihatkan hatiku. Aku hanya ingin pastikan apakah kamu bersama yang lain ataukah kamu masih single. Karena seberapapun jauhnya aku, ternyata aku masih ingin tahu. Bukannya itu yang namanya suka ya? Atau mungkinkah aku memang sudah benar-benar jatuh cinta? Tapi aku harus realistis, karena sepertinya hubungan ini tidak bisa disatukan. Karena hubungan ini ada jarak yang memisahkan. Ada dinding yang ada di antara kita. Dia berdiri dan membuat kita tidak bisa memegang tangan satu sama lain. Di sana ketakutanku muncul dan aku hanya bisa menjauh. Berharap agar hatiku tak sakit lagi. Berharap agar semua kerja kerasku tidak hilang hanya karena aku merindukanmu. Tapi aku ingin bertemu lagi. Aku ingin melihatmu. Aku ingin menjadi the magician yang membuat diriku tidak merasa kurang lagi. Dan kalau semesta memberkati, aku ingin punya kesempatan denganmu lagi. Itu keinginanku. Aku merasa sangat berbeda dengan kenyataannya. Aku merasa terjebak. Kadang aku merasa stres. Karena perasaan ini begitu kuat. Datang dan pergi. Datang dan pergi. Membuat aku seakan diikat. Dan pikiranku selalu menuju padamu. Pada apa yang kurang. Pada apa yang tidak aku punya. Aku merasa semakin jauh, dan aku merasa semakin mustahil untuk kita bersama. Aku sadar kamu adalah orang yang aku mau. Kamu Ten of Cups-ku. Padahal seharusnya aku adalah Ten of Cups-ku. Dan aku benci perasaan ini. Semua kemandirianku, semua kekuatanku seakan menghilang setiap kali
Aku ingat kamu. Aku sudah sering sakit hati, dan aku tidak mau sakit hati lagi. Maka lebih baik ada jarak di antara kita sampai aku benar-benar tahu apa rencana semesta. Mungkin aku terlalu delusional ya, karena aku tidak akan pernah tahu rencana Tuhan, kecuali aku menjalaninya. Aku pengen kamu ngerti, aku pengen ngejaga hatiku. Aku gak ingin kecewa. Karena ada hal lain yang lebih penting juga untuk hidupku selain cinta. Yang aku kesal, ternyata kamu juga sama penting. Seakan kamu adalah salah satu misiku dan tujuanku. Aku ingin ketemu lagi. Tapi aku takut kamu sudah bersama orang lain, atau kamu sudah bahagia bersama dia. Dan aku hanya akan mengganggu. Aku juga ngerasa pekerjaan adalah orang ketiga di antara kita. Kesibukan, ketakutan menjadi orang ketiga di antara kita. Itu yang membuat kita gak bisa bareng. Atau setidaknya itu hal yang pasti membuatku tidak bisa lepas mencintaimu. Aku tahu kita pernah bersama di satu masa kehidupan yang indah, atau mungkin penuh karma. Untuk itu kamu datang dengan membawa perasaan yang menyiksaku begini, di saat sebenarnya aku gak mau merasakan ini. Tapi aku merasakannya, dan aku tidak bisa bohong atau lari dari sini. Setiap aku lari, aku selalu kembali dengan hantaman yang lebih keras di hatiku. Aku terjebak di masa lalu, dan aku selalu melihat kamulah. Kamulah yang aku mau sebagai pendamping hidupku. Denganmu aku merasa bisa lebih sukses lagi lahir batin. Tapi lagi-lagi, aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak pernah mengejar. Aku selalu dikejar. Dan pada tahap ini aku merasa sudah melakukan semuanya. Dan tidak ada yang terjadi. Tapi aku ingin kesuksesan di hubungan ini. Aku ingin bisa bersamamu lagi. Setidaknya bertemu atau berteman. Aku optimis tentang masa depan. Tapi jujur, aku sudah melepaskan ekspektasiku akan orangnya. Bisa saja kamu, bisa saja orang lain. Karena aku tidak mau berharap lebih. Mungkin ini salahku karena aku terlalu takut. Tapi aku punya alasan untuk takut. Karena hidupku memang begitu. Aku selalu bertemu karmik. Aku berada di abusive relationship yang sangat toksik. Nah, aku merasa ini punya gejala kesana. Seperti orang yang harus aku kejar. Orang narsistik yang ujung-ujungnya hanya akan menyakitiku. Jujur aku curiga itu padamu. Padahal aku tidak terlalu tahu. Atau aku sudah lari sebelum aku tahu. Dan aku keburu curiga dan keburu takut. Hanya saja konyolnya, apapun kegalauanku, pikiranku, aku tidak bisa melupakanmu. Dan aku ingin berusaha optimis sampai Tuhan menentukan. Karena jujur aku sudah melepaskanmu. Secara harapanku, mungkin masih ada 1%. Secara realistis. Tapi hatiku sepenuhnya ingin kamu. Oke guys, rasanya ada sesuatu yang terjadi di antara kalian yang buat hubungannya mulai goncang. Dan feminin ini juga lari loh, aku rasakan dia lari dari koneksi ini karena dia takut tersakiti. Dia tidak ingin tersakiti, dia ingin berada di zona nyamannya ya. Saya bisa melihat ini antara kamu atau maskulin atau feminin ini ada orang lain. Ada orang lain atau ada pekerjaan yang penting atau ada urusan yang jauh lebih penting dibandingkan cinta. Kalian bukan prioritas masing-masing pada saat itu. Coba kita lihat apa yang ingin disampaikan maskulin.
Sabar maskulin, sabar. Mbak udah ngantuk nih, nggak ada yang belum panggil tadi, kerasa sedihnya feminin. Dan aku juga merasakan hal itu ya dulu, frustrasi begitu. Sekarang memang ada masanya, sudah realistis sih guys ya, namanya juga orang spiritual ya, bakal diberikan pelajaran demi pelajaran kayak gini. Jadi ya udah, hadepin aja. Sekarang aku nggak banyak takut. Di sini femininnya masih takut sekali. Dia pernah kehilangan sesuatu sih. Oh, dari Kengo. Maybe. Okay, we'll see. Masculine, please. Nih, gimana sih? Kocok gini lagi. Seven of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Pisces. Kidding me? King of Pentacles. King of Pentacles juga. Oh my god, kalian tuh sehati loh. Awalnya Cups. Queen of Cups. Wow. Six of Pentacles. Ace of Pentacles. Five of Swords. Semua ada kecuali air signs ya. Tadi feminine ada air signsnya, lupa aku nyebutin, ada Gemini, Aquarius sama Libra. Adalah tipis. Di sini paling kuat adalah Virgo. Maskulinnya ya, zodiaknya Virgo, Cancer, Aquarius, Libra, Gemini, ya, earth signs juga, Capricorn, Virgo, Taurus. That's really strong. Yang paling strong itu ada Cancer sama Virgo. Okay, let's see, let's channel him, channel the masculine. Wow, cepat sekali yang terjadi di antara kita, tidak terkendali. Tapi aku suka kecepatan, aku suka segala yang instan. Kalau aku bisa, semuanya ingin aku buat instan. Kesuksesan, kekayaan, cinta, kesehatan, kebugaran, aku perhatikan itu. Semuanya penting untukku. Cita-citaku adalah menjadi penguasa akan sesuatu. Cita-citaku sangat tinggi. Aries. Keluar juga di sini Aries. Aku punya keinginan untuk menguasai dunia. Itu keinginanku. Impian bocah. Tapi memang aku ingin sukses pada satu bidang, aku ingin berhasil, karena aku ingin menjadi seorang raja, seorang kaisar hebat. Untuk diriku, punya kehormatan, punya kesuksesan, punya posisi, kekuasaan. Itu yang aku mau. Dan kamu datang menembus pertahananku yang sudah aku jaga selama ini. Ternyata kamu bisa masuk. Ternyata kamu bisa membuat aku tertarik lagi. Pelan-pelan tapi pasti kamu melakukannya. Walaupun di awal aku sudah punya kecurigaan bahwa kamu beda karena kamu datang tak diundang. Lalu langsung masuk, mengetuk pintu hatiku. Tapi jujur aku belum berani membuka sepenuhnya. Aku masih harus melihat semuanya. Maafkan, karena aku kan sangat logis. Untuk itu hubungan ini membuat aku pusing. Uang penting untuk aku, kamu penting sekarang untuk aku. Hanya saja aku tidak merasa aku bisa memberi dan menerima yang cukup untukmu.
Saat ini aku tidak merasa aku pantas untuk menjadi kaisarmu. Aku berada dalam pilihan hati. Mendahulukan prioritas. Yang mana yang lebih penting untukku? Jujur, kamu adalah orangnya. Tapi aku mendahulukan ini. Ini juga penting untukku. Uang. Dan maaf, pada waktu kita bertemu, memang kamu bukan prioritasku. Aku gak tahu mau dibawa kemana hatiku ini, hubungan ini. Aku merasa hanya tertarik padamu secara fisik. Awalnya, aku belum merasa cinta. Aku hanya suka. Makanya aku belum berani untuk melakukan sesuatu yang lebih. Karena aku takut memberikanmu harapan palsu atau menyakiti hatiku sendiri kalau aku benar-benar nanti jatuh cinta. Aku punya sebuah luka besar yang sering membuatku kalau teringat itu sangat sakit, pusing, dan stres. Aku sering depresi pada waktu menjalaninya. Dan waktu kedatanganmu, kamu tuh ngingetin aku sama rasa ini. Kamu membuat aku jadi merasa apakah ini akan terulang lagi. Tapi aku sangat suka, karena kamu sangat potensial untuk menjadi permaisuriku. Six of Wands. Kamu kesuksesanku. Aku ingin kasih kamu dunia. Aku bisa melihat bahwa sama kamu aku bisa mencapai dunia. Aku bisa mencapai banyak hal. Dan aku juga melihat diriku menjadi pendampingmu. Mungkin kamu gak sadar, tapi aku suka menghayalkan itu. Aku suka menghayalkan bagaimana rasanya menikahi kamu. Pasti keren, pasti menyenangkan. Tapi aku punya masalah kendali. Aku tidak suka wanita kuat. Aku suka, tapi aku tidak berani untuk mengambil komitmen dengan orang yang kuat. Karena aku biasa berada dalam kendali. Aku ingin menjadi raja, bukan menjadi ratunya. Maafin aku karena aku punya masalah ini dan aku gak berani ngomong sama kamu kalau aku insecure atau ngerasa gak aman untuk bersama orang sekuat kamu, sehebat kamu. Aku ngerasa gak layak. Dan lebih lagi aku merasa takut dikendalikan oleh cintaku padamu. Untuk itu aku membawa hubungan ini lambat. Yang penting, aku masih bisa melihatmu, masih berada di dekatmu. Aku menginvestasikan diriku sedikit-sedikit sampai aku merasa yakin. Karena sampai sekarang hatiku juga belum keluar. Belum jelas apa yang aku rasakan padamu. Masih ketertarikanku. Aku takut memberi harapan terlalu tinggi di saat sebenarnya aku belum jatuh cinta. Aku menikmati kesendirianku, menikmati kemapananku, kehidupanku sekarang. Aku menikmatinya karena aku stabil, karena diriku. Dan disinilah aku merasa takut dikendalikan oleh orang lain. Itu sudah terjadi padaku. Aku tidak suka itu. Itu membuatku sangat stres. Entah kenapa kamu sering mengingatkanku pada rasa itu. Padahal mungkin kita belum bersama atau kita belum terlalu dalam. Tapi tetap saja aku merasa kamu berpotensi untuk menyakitiku. Bukannya kalau begitu berarti aku suka ya? Karena kalau aku gak punya perasaan berarti kan aku gak bakal pernah ngerasa takut kamu menyakitiku. Hanya orang yang aku cintai dong yang bisa membuat aku jadi merasa takut. Atau setidaknya aku benar-benar suka sama kamu dan melihat kamu sepotensial itu. Ya karena kamu potensial untuk jadi permaisuriku. Makanya aku sangat takut kalau kamu yang menyakiti aku, mungkin aku akan ambruk dan tidak akan bisa berdiri lagi.
bukan cuman ini. Mungkin lebih buruk lagi, mungkin mencapai 10 pedang, bukan cuman 5. Karena kamu jadi ngerti mengapa aku maju mundur, mengapa aku tidak bisa maju, tidak bisa melakukan apa yang kamu mau. Aku tahu kamu mau apa dari aku, setidaknya aku ngerasa begitu, tapi aku tidak berani memberikannya karena takut menyakiti kita berdua. Aku bahagia dengan posisiku sekarang. Tapi lari dari perasaan ini membuat aku terjerumus makin dalam oleh emosi yang aneh, yang janggal dan tidak pernah aku hadapi. Emosi ini sangat besar. Sudah lama atau tidak pernah aku rasakan. Seperti ada jarak yang memisahkan kita. Yaitu ketakutan besar, bayangan besar. Aku tidak pernah meyakini adanya soulmate, twin flame sampai kamu datang ke hidupku, mengatakan padaku, itu aku bagimu. Aku merasa itu mulai nyata. Kita seperti serupa tapi tak sama. Kita punya impian yang sama, punya karakter yang mirip tapi berbeda, dan inti dari kita sama. Aku punya banyak tugas besar untuk menyelesaikan kegelapan diriku yang membuat aku selalu begini, yang membuat aku terus maju mundur dalam depresi, kestresan, dalam kegelapan pikiran yang tidak bisa membuatku berpikir jernih. Kamu berpengaruh untuk pekerjaanku. Aku memikirkanmu di sana, dimanapun aku berada. Justru aku paling memikirkanmu pada waktu aku bekerja. Aku melihatmu dengan yang lain, atau dia dengan yang lain. Aku ingin tahu kamu bahagia tidak dengannya. Aku ingin tahu, apakah aku bisa bekerja sama denganmu untuk memulai lagi. Langkah pertama kita yang salah, yang berantakan, yang malah menjauhkan kita dari satu sama lain. Aku ingin ketemu lagi, aku ingin bertindak, tapi aku mungkin tidak akan mengatakan aku suka, karena aku sendiri belum yakin. Hanya saja aku ngerasa kamu datang membawa semua traumaku kembali. Bukan karena kamu, tapi karena pengaruhmu padaku. Untuk itu lebih baik kita jauh, atau lebih baik kita berteman dulu. Setidaknya kita bisa sukses dalam satu hal bersama, saling membantu di situ. Setidaknya itu aku jadi dekat dengan kamu. Aku jadi bisa lebih ngerti kamu gimana, aku gimana, perasaanku gimana. Aku nggak ngerti kenapa. Semakin hari aku malah ngerasa semakin kamu itu adalah apa yang aku mau. Semakin aku jauh dan tidak bisa milikin kamu, semakin rasanya aku yakin kamu orangnya. Harapan itu seperti punya jarak yang jauh sekali. Aku seperti dibentengi dan tidak bisa kemana-mana selain menatap bintang. Dan kamu yang jadi pemanduku. Inilah kegelapanku. Aku belum mampu mengeluarkan diriku dari jebakan ini, dari tembok dan pagar ini. Kamu adalah pemanduku, cahayaku. Diam-diam aku memperhatikanmu. Dan aku sangat takut kalau melihatmu dengan yang lain. Tapi harapanku tidak akan padam. Dan aku semakin yakin kamu penting. Cara kita mengekspresikan cinta sangat berbeda. Aku sangat tertarik padamu. Itu dulu yang membuatku mungkin mencintaimu. Aku belum bisa bilang cinta. Entah kenapa aku belum bisa bilang itu.
karena ada hal dimana aku ngerasa, apakah ini hawa nafsu ataukah ini hanya sekedar tertarik fisik kamu? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, kecuali aku ngejalanin. Tapi kita nggak bisa bareng saat ini. Dan meskipun begitu, tetap aja aku masih suka, masih tertarik, masih ingin tahu. Intuisiku selalu bentrok dengan logikaku. Wajar, karena aku punya kegelapan itu. Wajar, karena pikiranku buntu. Tapi intuisiku selalu mengarah padamu, seperti lagu Yura Yunita. Aku rasa semuanya akan jadi rahasia akhir dari cerita kita. Saat ini aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti dan di mana ujungnya hubungan ini. You are my happiness. Kamu kebahagiaanku. Kamu adalah orang yang diam-diam menyinariku, membuatku tertawa dan tersenyum tulus lagi. Aku semakin yakin kamu orangnya untukku. Apapun halangannya, apapun bentengnya, kalau kita memang untuk bersatu, pasti semesta akan menuntun kita. Bayangkan, aku sudah bisa mengatakan semesta karena kamu. Karena aku percaya. Dan aku berterima kasih karena semesta menghadirkan kamu dalam hidupku. Kamu kebahagiaanku. Wow. Thank you. Guys, this is crazy. Gila. Dia gak punya kartu kas, guys. Adanya ini langsung kasih the moon. Dia tuh realistis AF ya. realistis parah. Kamu realistis tapi kamu masih emosional gitu, masih ada emosi kamu bermain. Ya inilah bedanya feminine dan masculine ya. Bedanya itu dia benar-benar mirip kamu tapi versi maskulin, kamu maskulin benar-benar versi maskulinnya si feminine kamu ini. You guys loving each other, tapi ada sesuatu yang menghambat kalian untuk bareng. Ada sesuatu yang buat kalian gak bisa bareng. Yang disitu membuat kalian jadi benar-benar ada jarak di antara kalian. King, Queen. Kalian King dan Queen meskipun suitnya berbeda. Ini Pentacles, ini adalah Wands. Ini King, ini Queen. This is crazy. Kalian tuh soulmate. Kalian tuh aku nggak dikit melihat twin flame ya, karena nggak ada suitnya sama. You guys are soulmates. Dan kalian sudah sangat menyadari ya, semakin menyadari bahwa ini adalah orang yang spesial buat kalian. Entahlah apapun itu ya, sesuatu yang menghalangi, tapi aku merasakan kalian punya perasaan yang sama, tapi ada sesuatu yang menghambat kalian tidak bisa bersama saat ini. Let's see. Untuk ini universe message. Forgiveness heals. Kalau ada salah satu yang melakukan sesuatu ya, yang menyakiti satu sama lain, kamu atau dia atau keduanya justru saling menyakiti, atau kalian menyakiti orang lain yang menjadi orang dan menjadi orang ketiganya, maka memaafkan masa lalu juga bisa. Memaafkan dia, minta maaf padanya adalah sesuatu yang menjadi tujuan untuk kesembuhan kalian. Untuk dia datang dalam hidupmu agar kamu bisa memaafkan sesuatu. Koneksi ini didatangkan untuk membuat kalian bisa memaafkan sesuatu hal. Ada alasan spiritual yang besar di balik pertemuan ini.
Be gentle with yourself. Orang-orang disiplin mandiri sangat amat keras pada dirinya, sangat amat. Mungkin kaku ya, dan kadang-kadang jadi melupakan kesehatan. Karena itu, di sini kedatangannya akan bantu kamu untuk bisa lebih mengasihi diri kamu dan berbaik hati pada setiap kesalahan kamu, kekurangan kamu, memperbaikinya dengan tulus, bukan karena paksaan. Terus, confidence. Ini juga hubungan yang akan membangun kepercayaan diri kamu dan dia. Ini adalah hubungan yang sangat bermisi untuk perkembangan diri kalian. Tapi akhir dari semua ini masih merupakan misteri. Dan pada video lanjutannya aku akan teruskan untuk melihat energi selanjutnya dari hubungan ini. Juga apa yang sebenarnya dia pengen katakan sama kamu. Ya guys ya. So, this is it. Ini channel yang udah lama banget nih, 40 menit. But this is what I get from this person. Kasih aku love warna kuning di bawah the sun, supaya kalian bisa menemukan jawabannya, menemukan solusi dan kebahagiaan luar biasa. Okay guys, love, comment, subscribe ya, if you feel like it. Thank you so much for watching. See you soon. Sending you so much love and light. Bye. Hola teman-teman yang pilih file nomor 2 dengan Golden Universal dan juga ada Muse Tarot ya, Rose Quartz dan juga di Amethyst. Oke, ini adalah kamu versus dia. Orang udah malam gini ya, ngebut-ngebutan, langganan lewat. Kita akan mulai dari feminine dulu, melihat apa sih yang terjadi padanya pada waktu atau urusan hubungannya dengan kamu ya. Ambil baiknya guys, buang buruknya. Please lihat intro untuk bisa paham tipe reading begini ya, karena kedepannya akan lebih banyak. Sebab ini untuk menstabilkan energi yang mau secret union. Kata guides aku ini genting, banyak yang akan diganggu secara mental. Jadi semoga dengan ini bisa lebih menenangkan. Feminine, Temperance. Sini aja. Five of Inspirations, Knight of Emotions, Nine of Voices. Wow, feminine. Nine of Materials on the bottom of the deck. So, saya melihat Sagittarius kuat, Aries, Leo, Sagittarius ada. Paling kuat ini adalah Pisces, terus juga Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Mulai dari situ dulu ya, tapi who knows apa yang akan keluar nanti. Jadi saya melihat di awal tuh slow aja gitu femininnya pada waktu ada hubungan ini. Kamu ngerasa happy-happy aja, slow aja. Mungkin ada yang beberapa nggak ada rasa. Tapi lama-kelamaan terjadi kehebohan yang hakiki, terjadi konflik karena feminin pengen banget untuk punya kemajuan dalam hubungan, tapi sepertinya tidak terjadi, atau ada sesuatu yang belum dia healing sehingga otaknya itu mumet, depresi, sering mimpi buruk, sering stres, bahkan sakit karena pengaruh maskulin dalam hidupnya. Gak bermaksud bilang maskulin buruk pengaruhnya ya, enggak, tapi ini adalah imbas yang dibawa oleh koneksi spiritual biasanya. Ya orang suka biasa aja bisa sangat stres kan ya, kalau misalnya gak berbalas terus tidak sesuai dengan yang dimau, apalagi pada waktu spiritual connection itu sudah sangat amat kayak yakin ya ini orangnya, udah rasa kenal, udah rasa apa ya,
Teman-teman yang udah pernah ketemu sama soulmate dan twin flame pasti ngeh kan ya, ada rasa yakin dan sayang sama dia yang nggak bisa terkatakan meskipun baru beberapa kali ketemu doang. Dan di sini saya merasa harapannya dan juga kenyataan ketakutannya tuh seimbang. Feminine di sini merasa hubungan ini seakan tidak bisa disatukan atau memperburuk kondisinya, bukannya membawa kebahagiaan. Padahal di awal terasa sangat indah dan dia membutuhkan kestabilan ini. Yang dia mau itu ini, bahagia, tenang, tidak merasa stres. Yang dia mau ini. Now, kita mulai channeling feminine. Kamu adalah cinta pertamaku, atau orang yang membuatku jatuh cinta segila ini, masculine. Aku merasa sangat akrab, merasa seperti di rumah, merasakan cinta yang sangat polos, sangat inosen, sangat murni darimu. Itu yang aku rasakan. Seperti jatuh cinta pertama lagi, seperti suka lagi. Padahal semakin besar kita mulai meragukan arti cinta itu sendiri. Tapi sama kamu aku merasa aman, merasa berada di rumah. You're my soulmate. Kamu soulmate aku. Tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan. Siapa yang aku pilih? Beberapa orang datang ke dalam hidupku menawarkan cintanya. Belum lagi urusan lain dalam hidupku. Aku tidak punya fokus untuk mengejarmu. Kadang-kala itu membuat hatiku berkonflik, membuat hatiku bingung apa yang harus aku lakukan. Karena aku menginginkan ini, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Yang aku tahu, aku berada dalam dilema. Bukankah itu berarti semua penting untukku? Hingga aku jadi tidak bisa memilih mana. Aku ingin stabil lagi, aku ingin menemukan kebahagiaanku lagi yang hilang pada waktu proses hubungan ini terjadi. Pada waktu kamu mulai datang ke hidupku. Tapi mau tidak mau harus aku akui, kamu juga bisa membawa perasaan ini untukku. Berada dekatmu membuat aku merasa aman. Aku bisa percaya sama kamu. Dan akhirnya aku juga bisa lebih tenang dalam hidupku. Merasa terpenuhi, merasa aku cukup, merasa aku baik. Aku mengalami kebangkitan spiritual karena kamu. Aku mengalami ascension karena kamu. Aku mengalami peningkatan pemahaman soal kesabaran, memaafkan, soal berserah karena kamu. Dan kamu pun menjadi inspirasiku untuk lebih sukses lagi. Kamu selalu bilang bahwa aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Bahwa masih banyak hal yang bisa keluar dari dalam diriku. Masih banyak bakat yang masih bisa aku asah untuk jadi lebih baik. Kamu suka menyemangatiku. Kita suka musik yang sama. Atau kamu sering memainkan itu untukku. Kamu suka suaraku. Kamu suka lagu-lagu ciptaanku. Kamu suka seniku. Aku merasa sangat didukung dan dihargai. Dan tahukah kamu juga jadi salah satu inspirasiku untuk pekerjaanku, untuk kehidupanku, untuk perkembanganku. Tapi aku masih merasa terbebani, karena belum mampu memilih, atau aku belum mampu untuk melihat kemana aku harus membawa hubungan ini, atau perasaanku ini.
Apakah ini akan berakhir indah, ataukah ini akan memperburuk keadaanku yang sudah sangat down saat ini. Saat bertemu denganmu, aku merasakan lagi yang namanya perasaan roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Padahal sebelumnya aku tenang-tenang saja dengan hubunganku yang lain. Tapi kamu berbeda. Kamu membawa beban yang lebih besar, juga kebahagiaan yang lebih besar untukku. Jadi bagaimana aku bisa memilih? Dengan mereka aku tidak bisa merasakan dinamika seperti ini. Tapi denganmu kadang sangat melelahkan. Belum lagi urusan hidupku. Aku ingin ketenangan. Aku ingin cinta sejati. Kamu twin flameku, kamu soulmateku, kamu rumahku, kamu stabilitasku. Aku benci mengapa semua harus berakhir seperti ini. Mengapa kita berada di posisi saat ini sekarang, di mana kedamaian serasa jauh, di mana rumah ini tidak lagi sedamai ini. Setidaknya rumah perasaanku tidak lagi seindah ini rasanya. Aku berusaha bermeditasi, melakukan sesuatu yang menenangkanku, berendam. Apapun aku lakukan untuk membuang semua perasaan. Dan kamu bukan hanya membawa dirimu ke dalam hidupku dan mentalku, tapi juga membawa orang-orang dari masa lalu yang harus aku hadapi setelah aku bertemu denganmu. Di sana aku harus memilih. Tapi aku belum tahu apa yang harus aku pilih. Aku hanya ingin memilih diriku dulu, menenangkan hatiku dulu, terutama pikiranku yang sangat dilema. Apakah aku terus berkubang di masa lalu? Aku rasa iya. Aku menginginkan sesuatu yang seakan jauh berada di bawah sana. Sudah berlalu. Aku bahkan tidak bisa melihat di mana berkahku. Tidak bisa lagi merasakan itu. Karena yang aku pikirkan adalah apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku tidak pernah merasa sebimbang ini dalam hidupku. Aku tidak pernah merasa seburuk ini sekarang. Buruk dalam artian aku selalu tahu apa yang aku mau. Tapi begitu kamu datang, kamu membuatku tidak tahu. Kadang aku berpikir, ini pasti karena kamu tidak benar-benar menyayangiku. Makanya aku bingung. Aku ingin jadi permaisurimu. Sempat terpikir begitu. Impianku besar. Aku tidak tahu kenapa aku merasa kamu bisa memberikannya. Dan aku juga bisa memberikan duniaku padamu. Semestaku padamu. Kamu membuatku percaya diri, kreatif, semakin stabil. Itu yang aku harapkan, meskipun saat ini mungkin aku masih menuju ke sana, makanya masih naik turun. Tapi ini yang aku dambakan, kestabilan seperti ini. Kamu inspirasiku. Aku tahu bagaimana cara membahagiakan dan mengeluarkan semua inspirasiku karena kamu. Kamu membantuku, langsung tidak langsung, mengeluarkan bakat terbaikku. Kadang aku merasa, apakah kamu soulmateku dalam bidang kerjaan, ataukah cinta? Seringkali setiap kali aku menyeberang ke arah keinginanku untuk menjadi cinta, tidak terjadi apa-apa dan itu membuatku stres. Akhirnya, aku harus melepaskan keinginanku itu. Karena aku pun tidak tahu apa yang kamu mau. Ya, aku tahu, aku yakin kamu adalah orang yang pernah bersamaku atau pernah aku sangat cintai di suatu waktu. Kamu soulmateku. Teman jiwaku.
Feminin sangat dilema, feminin sangat pusing. Dia berharap ada sesuatu yang terjadi kayaknya ya. Dia berharap ada perubahan dari situasi, tapi tidak ada. Dan aku nggak ngerasa dia juga chasing ya. Aku nggak ngerasa dia berusaha mengejar maskulin ya, ngejar kamu maskulin. Dia kayak bimbang di dalam hati sendiri aja gitu. Feminin, you feel like kamu belum tahu apa yang kamu mau. Feminin ini masih berusaha untuk menentukan dia maunya apa. Tapi dia nggak bisa bohong bahwa kedatangan maskulin membuat dia pusing. Dan kalau dia pusing, berarti dia suka dong. Itu pikirannya. Karena kayaknya ini femininnya banyak pilihan ya. Entahlah pilihan itu adalah untuk memprioritaskan studi, cinta, atau si karirnya atau keluarga gimana gitu. Antara pilihan itu banyak lah. Atau orang lain. Atau ada pilihan-pilihan orang-orang yang mendekati dia. But in the end, dia memang pusing sendiri sih. Dia pusing sendiri. Kayak dia butuh tenang banget. Kepalanya saya lihat sangat amat dilema, sangat amat semeraut. Oke, now for masculine. Sabar mas. Dari tadi maskulin tuh kan sabar deh. Sabar. Ini maskulin biasanya gitu. Begitu di channeling langsung bawel. Aslinya tidak kan? Ya seperti reading klien gitu. By the way guys, Tiwi dan Melinda buka ya. Untuk tipe reading kayak gini, saya saranin kamu ambil 2 karena panjang ini. Tidak dalam satu sesi reading ini. Ini juga masuk kedua tipe reading ya. Jadi 2 kali lipat untuk tarif biasanya. Masculine, tell me dinamika hubunganmu. Oh, 3 of Cups. Sama feminine. 4 of Cups. Oh my god, 5 of Cups. Are you kidding me? Kok berurutan gini sih? Maskulin tuh dari reading soulmate. What? Karila dari reading soulmate kayak gini loh guys. I don't get it. Oh my god, you guys, maskulin nih. Oke, let's see. Oh, dia bahagia banget. Maskulin kamu ngerasa bahagia banget waktu ketemu feminin atau bersama feminin, waktu menjalani mungkin pertemanan atau hubungan cinta ya. Kamu merasa bahagia. Saya nggak ngerasa ada yang kapelan di sini ya. Adanya orang ketiga yang menikah ataupun yang punya pacar gimana serius gitu nggak ada. Dua-duanya kayaknya single deh ini. Kayak saya bingung nih kenapa bisa berurutan gini. At least kan dance lock ya. Ini kok enggak gitu loh. Oh sorry, aku emosional. Aku excited gitu melihatnya. Ini jarang sekali terjadi. Oke. Terus 4 of Cups. Setelah kesenang-senangan itu, setelah excitement bertemu, kenal atau bersama orang yang dia kecengin itu, yaitu feminin, si maskulin juga mengalami tahap yang sama, which is dia sangat stres. Dia nggak ngerti kenapa perasaannya jadi begini. Dan apakah kalian berdua punya konflik? Ada perpisahan ataukah ada gangguan dari pihak luar yang membuat sepertinya maskulin yang lebih menyesali? Karena dia yang melihat dan menatap masa lalu, atau kehadiran feminin ini membuatnya jadi menatap sesuatu di belakang sebelum feminin datang dalam hidupnya. Ada kejadian yang membuat dia harus mengingat dan juga merasa bersalah atau menyesali mengapa itu dulu aku alami ya, mengapa aku membiarkan diriku diperlakukan begitu, atau literally dia yang ngerasa salah. Lalu ada 6 of Cups ya. Ini cinta seperti di rumah, seperti cinta pertama, seperti cinta yang dikenal, seperti sudah tahu dan nyaman, sangat nyaman, innocence, lugu, polos, murni. Itu yang dirasakan juga. Jadi kalau kamu merasakan kamu halu, feminin, dan tidak, dia merasakan hal yang sama terlepas dia menunjukkan atau tidak ya.
sama imbang, roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Masih. Aku harus giniin lagi. Oke. Oke. Let's start. Kamu membuatku merasa sangat dicintai, sangat stabil secara emosional. Kamu membuatku merasa berharga dan dihargai. Aku merasa kamu bisa menjadi ratuku, pendampingku. Tapi semuanya berubah. Keadaan kita berubah drastis. Keindahan itu hilang. Apakah aku yang salah? Ataukah ini sepenuhnya kamu? Tapi aku merasa sangat sakit. Sakit, aku tidak pernah merasa sesakit ini. Bahkan dulu, aku hanya merasakan rasa penyesalan yang tidak segila ini. Kenapa kamu datang ke dalam hidupku dan membawa semua perasaan ini? Terlepas dari keindahan yang kamu bawa, kamu juga membawa aku kepada sakit yang teramat sangat. Aku ingin tenang lagi, aku ingin berpikir baik lagi, aku ingin bisa menemukan kekuatanku lagi. Aku tidak ingin terus berada di posisi ini. Aku ingin keluar dari siklus itu. Aku tidak suka berada di sana. Aku harus maju ke depan. Aku memperhatikanmu. Aku selalu memperhatikan gerak-gerikmu. Aku ingin tahu apakah kamu dengan orang lain. Apakah kamu bahagia? Apakah kamu mikirin aku? Apakah kamu update status-status yang sangat menyindir aku? Ataukah kamu sedang dengerin lagu kenangan kita? Semuanya berubah dengan cepat dan aku tidak suka perubahan. Aku benci perubahan. Aku benci ketenanganku, kestabilanku hilang. Dan aku tidak tahu aku harus berpegang kemana. Tapi aku terus melawannya. Kadang aku masih punya harapan tentang hubungan kita. Kadang aku ingin memulai kembali. Seringkali aku ingin mengulang semuanya, semua kesalahan kita. Aku ingin memprosesnya, tapi pelan-pelan, tidak secepat dulu waktu awal kita ketemu. Aku ingin ini dengan kamu. Aku ingin ini. Seberapapun sakit kamu bawa padaku, tapi aku melihat kamu di sini. Kadang aku menyesal karena kesalahanku, dan aku sudah berusaha untuk memaafkan kesalahanmu. Seberapapun aku ingin melawan, selalu terjadi the tower moment di dalam hatiku bahwa ternyata aku sangat cinta sama kamu. Ternyata aku sudah jatuh hati. Aku mendapatkan pertanda soal ini. Aku pikir aku mulai gila, tapi aku menikmati hal-hal spiritual seperti meditasi. Dan aku ingin bisa lagi melihat anugerahku, bukan hanya apa yang tumpah, tapi apa yang masih terisi dan penuh dengan minuman favoritku. Aku melihatmu, dan aku terkagum betapa cepatnya kamu stabil. Apakah aku berarti? Apakah kamu tidak butuh aku? Apakah kamu tidak mau hal yang sama denganku? Apakah kamu sudah merasa cukup?
karena aku belum tanpa kamu. Aku ingin memberikanmu kestabilan, aku ingin memberikanmu kebahagiaan, kemewahan. Kamu cuma pantas dapat yang terbaik. Kamu cuma pantas untuk segala yang terindah. Aku akan bekerja keras untuk kamu. Aku akan usahakan semuanya untuk kamu. Aku ingin jadi orang yang pantas menjadi sembilanmu. Kita cekal semua. Aku ingin memberi menerima. Oke, tadi aku lupa buat sign-nya, guys. Bentar ya, maskulin. Water sign sangat kuat di sini. Maskulinnya Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Feminine tadi ada apa yang kuat lagi? Taurus kuat. Aries kuat. Itu yang terkuatnya. Maskulin. Virgo, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. Comeback, maskulin comeback. Ini ya, aku mau sejajar denganmu, bisa memberi dan menerima. Bisa seimbang. Aku melihat masa depan kita juga indah, bisa berbagi kepada sesama. Aku tidak tahu apakah aku sudah tiba pada titik kesiapan ini. Kalau kamu tahu aku sedang berusaha keras untuk kamu. Kamu motivasiku. Aku ingin memberikan yang terbaik. What is happening? Ini kenapa sih kartunya? No, beda kok, guys. Ini gak dibuat-buat ya, guys ya. I'm sorry, aku aja bingung. Okay. Calm down. Ya, aku berharap kamu pun bersabar menanti sampai tibanya aku siap, karena aku butuh berada di posisi kuat dan stabil. Ini penting untuk aku. Aku maskulin. Aku butuh merasa bisa sangat stabil sebelum menawarkan sesuatu padamu. Aku tidak mau menawarkan setengah-setengah, karena aku ingin kamu dapat 10. Maukah kamu sabar? Aku cuma bisa berharap kamu mau. Aku tidak bisa tahu pasti kamu mau atau tidak. Tapi aku akan selalu memperhatikanmu. Aku akan kontak kamu. Aku ingin datang membawa sesuatu. Aku ingin datang. Aku ingin berkomunikasi dengan kamu. Setidaknya itu dulu. Setidaknya kamu tidak akan lupa sama aku. Setidaknya aku masih ada dalam hidupmu. Aku gak pernah percaya konsep twin flame atau soulmate. Aku gak pernah merasa ini ada untukku. Sampai akhirnya kamu datang. Ada kejadian-kejadian luar biasa yang berkaitan dengan entitas bawah dan juga entitas atas yang aku alami. Aku ingin cerita sama kamu, tapi aku gak bisa. Belum. Nanti aku akan cerita. Kalau benar apa yang dikatakan, bahwa twin flame itu punya banyak perbedaan, bahwa soulmate itu harus punya sesuatu untuk didobrak, maka bukankah itu kita? Dari awal sudah terasa seperti kenal, tapi sulit sekali untuk bersatu. Haruskah kita mendaki gunung lewati lembah untuk semua ini? Sampai kering,
sampai sakit. Aku ingin bertahan. Saat ini aku harus menahan diriku untuk maju padamu. Dan aku tidak mau menawarkan dirimu setengah-setengah. Tapi suatu hari, aku akan maju. Dengan sangat percaya diri saat diriku lahir batin sudah sangat seimbang. Aku akan memenangkanmu, karena kalau aku sudah berjanji pada diriku, aku sudah tahu apa yang aku mau, aku akan lakukan itu. Kamu tahu kan betapa tekunnya aku? Aku akan datang dalam kekuatan penuh. Cuman kamu yang bisa menaklukkan aku, feminine. Oh my guys, this is so sweet. Aku tersentuh loh sama maskulinmu. Gemini kuat, Cancer kuat, Leo kuat, Sun, Moon, Rising, anything, Venus terutama. Guys, ini dia sayang loh sama kamu. God, ini video bakal berapa lama ya? You know what? Di bawahnya ini dong. So, hopefully ya maskulin di sini sudah sehat dan stabil karena dia jadi chaser lagi. Bakal jadi chaser lagi. I don't know. Ini mungkin tidak akan resonate untuk semua orang, tapi untuk energi dominan, which is itu nggak dikit. Dia memang yakin kamu jodohnya ya. Maskulin, kamu baru merasakan lagi yang namanya cinta dengan rasa yang sangat nano-nano dari feminine ini. It's time to rise. Ini adalah energi dari semesta. Kedepannya kira-kira ada apa? Untuk kalian berdua, waktunya untuk bangkit, naik, terbit. Tidak peduli apapun yang terjadi pada hidup kita, kita selalu punya potensi untuk lebih tinggi daripada masalah itu. Terbit, meningkat, perkembangan adalah salah satu pilihan yang sangat kuat. Meningkatkan, terbanglah lebih tinggi dari pikiran negatif dan juga kepercayaan-kepercayaan yang membatasimu. Meningkatlah, terbanglah dari zona nyamanmu dan juga keluhan-keluhanmu. Bangkitlah dari kubangan. Kubangan atau ciki kentang. Bangun. Bangkitlah. Apa yang kamu tunggu, sayang? Maskulin sudah bangkit nih, seriusan. Keren kamu maskulin. Kalau kamu begini, kamu akan nyeplak. Kamu akan mengirimkan energi, mengopi ke sini, sehingga feminine akan membuka hatinya untuk kamu. Kalau ada maskulin seyakin ini, guys, ini pengalaman saya dari coaching. Saat maskulin sudah seyakin ini jodoh biasanya. Ini jodoh. Kenapa? Karena maskulin itu yang harus menentukan dulu ini jodoh atau enggak. Kalau dia masih bingung, ini melakukan apapun gak akan terjadi. Kalau dia sudah yakin, dia jadi maskulin kembali, kuat lagi, dia datang ke sini, ini bakal nerima apapun rintangannya ya. Ini bakal nerima. Gitu. Ya, saya ngerasa kalau maskulin sudah punya keyakinan penuh, kemungkinan besar itu adalah jodoh. Karena pada spiritual connection, yang akan paling mengganggu adalah pada waktu maskulin tidak mampu untuk punya keputusan, tidak mampu untuk menentukan ini yang dia mau atau enggak. So congratulations banyak dari kalian, this is the one, guys. This is the one. Kalau dia sudah menentukan begitu, kuat banget tadi kartunya. You did it. Kenapa aku bahagia? Kau berhasil. Hore. Sukses di sini atau di ujung sedikit lagi. Kamu sudah bekerja keras dan usahamu akan terbayar. Selamat pada dirimu dan benar-benar hargai kemenanganmu yang fantastis ini. Tapi ingat bahwa kesuksesan juga datang dalam siklus. Jadi kita tidak bisa ada di atas 24 jam 7 hari. Kita sukses, kita rayakan. Kita istirahat, kita perbaharui, dan juga sukses lagi.
ketahui bahwa kalau kamu berada dalam perjalanan ini, kamu sudah pernah melakukan kesuksesan itu, dan apapun yang terjadi kamu akan lakukan lagi ke depannya. Ya, maskulin, feminin, kalian punya modal kesuksesan. Sukses dalam hubungan ini atau sukses dalam sisi lain di kehidupan kalian. Ya, kuat ya, keberhasilan sudah dekat. Terutama keberhasilan dalam hubungan ini. Elevate your energy. Tingkatkanlah energi kamu. Dari tadi tingkatkan, terbangkan gitu ya. Oke, pikiranmu dan vibrasimu akan menarik hal positif atau energi negatif. Perhatikan kondisi emosionalmu saat ini. Bersihkan semua negativitas melalui pembicaraan, pergerakan, pernafasan, bekerja, berdoa, meditasi, dan lainnya. Lalu, bimbing pikiranmu kembali pada cinta dan juga anugerah dari kemungkinan yang ada. Saat kamu meningkatkan energimu, kamu akan menarik anugerah, kesehatan, dan kemakmuran ke dalam hidupmu. Iya, mempertahankan Four of Cups. Tadi sini juga ada Four of Cups. Kemungkinan positif dan juga mempertahankan pikiran positif itu yang lebih diutamakan sekarang. Saya merasa pada grup 2, feminin yang punya struggle lebih dalam pikirannya. Maskulin sudah semakin yakin, meskipun di awal juga dia malah lebih sakit loh, karena di Tower sama Ten of Swords dia dapat jackpot guys. Tapi ini orang struggle dan cintanya tuh udah mantap. Cintanya udah mantap. Saya ngerasa mungkin saja karena feminin belum merasakan cinta itu, atau belum tahu cinta itu ada ya, dia masih merasa bertepuk sebelah tangan atau tidak sekuat itu maskulin mencintainya, makanya dia terus naik turun, makanya dia begitu, dia belum bisa berada dalam kestabilan, dan dia mengharapkan banget kestabilan. Dia udah ngelepas kayaknya nih, feminin ini, jujur saya ngeliat tadi dia udah ngelepas, dan itu sakit banget maskulin. Dia udah ngelepas, dia memikirkan dirinya dulu. Justru kan pada waktu kita mencintai diri kita, maskulin bisa bergerak guys. Tapi kalau kita terus kejar dia nggak tahu caranya jadi laki. Nggak tahu caranya jadi maskulin maksudnya. Sorry guys. Terus ya itu, kamu fokus aja terhadap diri kamu, feminin. Karena itu kamu udah banyak kecewa sih. Saya rasa kamu duluan yang mendapatkan kekecewaan itu, apapun yang terjadi di antara kalian. Tapi kamu yang sadar duluan, kamu yang ngeh duluan semua sakit hatinya, sampai akhirnya mungkin juga itu yang membuat ini mungkin harus gini kali ya, jalannya harus begitu. Dan di sini juga saya merasa mungkin saja maskulinnya pada waktu itu belum siap, dan masih ada urusan masa lalu yang belum kelar, jadi feminin stres dan pergi, atau setidaknya tidak mau diduakan, tidak mau berada di prioritas bawah gitu. Apalagi universe. Oke. Di video lanjutannya saya akan lihat apa yang akan dilakukan maskulin, apa yang akan dilakukan feminin, pesannya ke depannya ya. Harganya 200.000 guys. Silahkan order ke Mas Kiki, keterangannya di box deskripsi, oke? So, untuk grup ini kasih aku love-nya warna merah deh. Love-nya warna merah dengan kata-kata ini aja. Salah, ini berhasil. You did it juga boleh. Alright, okay guys, kasih love, comment, subscribe, like this video if you feel like it. I'll see you again soon on the next video. Hope you enjoy it. Sending you so much love and light. Bye.